Football Universe. Tim Liga Inggris yang satu ini berhasil mendongkrak prestasinya ke papan atas berkat sistem rekrutan yang baik dengan memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI. Brighton Hove Albion kini menjadi supplier pemain hebat bagi klub-klub besar dunia. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pada musim 2017-2018, Brighton Hove Albion akhirnya kembali lagi ke English Premier League. Klub yang didirikan 121 tahun yang lalu ini sudah hampir setengah abad tidak pernah bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Kehadirannya kali ini diiringi dengan tekad serius, ingin terus bermain di Premier League tanpa terdegradasi. Karena hal ini, manajemen Brighton kemudian mulai menyusun rencana jangka panjang dengan berusaha menghadirkan pemain-pemain potensial dan pelatih yang juga dapat membuahkan prestasi. Tetapi hal yang paling menjadi masalah utama adalah finansial. Hal ini karena Brighton bukanlah klub yang memiliki dana tak terbatas, seperti klub-klub besar di Liga Inggris. Mereka harus berusaha dengan dana terbatas yang ada. Beruntung sang pemilik klub, yang bernama Tony Bloom, adalah seorang yang kreatif pola pikirnya. Bloom sendiri adalah seorang pengusaha sekaligus seorang penjudi andal yang memiliki saham mayoritas Brighton sejak tahun 2009. Di Inggris sendiri, nama Bloom terkenal karena dia adalah mantan pemain poker profesional yang juga saat pensiun mendirikan perusahaan yang berekspansi ke jasa judi bola. Di jasa judi bolanya ini, Bloom mengembangkan pengumpulan data yang sangat masif terhadap perilaku tim-tim sepak bola, baik di Liga Inggris maupun di liga-liga belahan dunia lainnya. Data yang sangat banyak tersebut kemudian diolah di perusahaan yang didirikannya, bernama Star Lizard, yang mempekerjakan kurang lebih 1.000 orang ahli pengolahan data. Dari sini keluarlah analisa-analisa dengan tingkat akurasi hampir 80% untuk setiap pertandingan sepak bola. Bloom awalnya mengambil sumber keuntungannya dari sini, dengan menggunakan data tersebut untuk memenangkan taruhan bola. Pundi-pundi kekayaan Bloom bertambah sangat signifikan dengan cara ini. Rekan-rekan Bloom kemudian melihat prestasi ini sebagai sebuah hal yang dapat memberikan mereka keuntungan juga. Oleh sebab itu, mereka membeli hasil analisa data dari Bloom dan melakukan taruhan bola. Bloom dalam hal ini kemudian mendapatkan sumber penghasilan baru. Dia tidak perlu bertaruh lagi di pasar taruhan, tetapi bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan analisa datanya. Karena hal ini, Bloom kemudian terpikirkan sebuah hal yang di luar pemikiran semua orang, yaitu dia ingin menggunakan sistem analisa big data untuk klub sepak bola yang dimilikinya, yaitu Brighton Hove Albion. Bloom menentukan sebuah tujuan yang sangat jelas, yaitu dia ingin prestasi Brighton meningkat dan bertengger di papan atas Liga Inggris. Tetapi tak sampai di situ. Dia juga ingin pemain-pemain bintang Brighton hanya bermain dalam 2-3 musim saja. Setelah itu siap dijual ke tim-tim besar agar mendapatkan pemasukan yang cukup besar untuk pengembangan klub ke depan. Jadilah Tony Bloom kemudian menambah divisi baru di Star Lizard dengan merekrut kembali sekitar 1.000 orang data analyst yang bertugas mendapatkan data dari seluruh pemain muda potensial dunia yang berada di semua benua. Sementara itu, Bloom sendiri membentuk tim scouting yang tugasnya adalah memetakan kemampuan-kemampuan pemain, seperti apa yang dibutuhkan untuk sepak bola modern. Tim scouting ini juga bertugas menjalin kerjasama dengan beberapa klub di seluruh dunia, yang pembinaan pemain mudanya sangat baik. Tim scouting ini di tahap awal kemudian bekerja sama dengan klub-klub seperti Kawasaki Frontale di Jepang, Genk dan Union Saint-Gilloise
di Belgia, Levante dan Villarreal di Spanyol, Ajax dan NAC Breda di Belanda, Ingolstadt di Jerman, Argentinos Juniors di Argentina, Independiente del Valle di Ekuador, dan RB Salzburg di Austria. Tentunya dari klub-klub tersebut, data-data pemain muda potensial mulai terkumpul, dan tim analisa yang berjumlah 1.000 orang tersebut mulai bekerja untuk memetakan skill tiap individu, pemahaman strategi, kemampuan fisik, serta analisa psikologi dan mental bertanding tiap individu. Tetapi di tahap awal, data yang dikumpulkan tim Star Lizard ini tak bisa dianalisa secara maksimal, dikarenakan terlalu banyak elemen dari seorang individu pemain yang perlu diproses. Berbeda dengan analisa sebuah tim. Sehingga Tony Bloom kemudian terpikirkan ide yang lebih brilian lagi, yaitu membuat artificial intelligence super canggih yang akan membantu para analis di Star Lizard dalam mengolah data. Alhasil dalam waktu kurang dari setahun, sistem AI ini telah berhasil diluncurkan dan sangat membantu para analis di Star Lizard. Brighton kemudian mulai merekrut pelatih dan pemain yang mereka dapatkan dengan harga yang sangat murah, tetapi berpotensi menunjukkan prestasi maksimal. Salah satu nama pemain yang didapatkan Brighton dengan harga sangat murah adalah Ben White. Pemain ini mereka dapatkan dari Southampton Academy dengan nilai kurang dari 3 juta euro saat dia masih berusia 16 tahun. Selama 2 tahun, dia kemudian dididik di tim muda Brighton. Setelah itu dia dipromosikan ke tim utama Brighton. Dia kemudian dijual ke Arsenal pada tahun 2021 dengan angka 50 juta euro. Hal ini tentu saja membuat Brighton mendapatkan keuntungan finansial yang sangat besar. Tetapi tidak hanya Ben White, berkat sistem analisa data super canggih Brighton ini, mereka telah menjual beberapa nama lagi, seperti Yves Bissouma seharga 30 juta euro ke Tottenham, atau Marc Cucurella yang dijual ke Chelsea seharga 55 juta euro. Serta yang terbaru adalah penjualan Leandro Trossard ke Arsenal seharga 27 juta euro. Dengan sistem ini, sportingnews.com mencatat Brighton Hove Albion setiap musimnya mampu mencatatkan nilai pembelian pemain sebesar rata-rata 43 juta euro. Tetapi pemasukan yang didapat dari penjualan pemain bintangnya sebesar 102 juta euro. Tentunya angka ini sudah sangat jelas menunjukkan peningkatan kekayaan yang cukup signifikan untuk klub yang dulunya kecil ini. Secara bisnis dan finansial saat ini, berkat ide kreatif Tony Bloom, Brighton sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi bagaimana dengan prestasi Brighton di Liga Inggris? Ternyata prestasi mereka juga sangat baik. Sejak promosi tahun 2017 lalu, mereka tak pernah terdegradasi. Dan saat ini, mereka juga bertengger di 7 besar Liga Inggris. Permainan mereka bahkan sangat indah dibandingkan beberapa tim besar Liga Inggris. Mereka mampu mengalahkan Liverpool beberapa kali, dan beberapa pemain mereka juga telah masuk radar tim-tim besar Eropa. Di Eropa sendiri, beberapa tim besar telah melakukan sistem yang mirip dengan yang dilakukan Tony Bloom, yaitu dengan analisa big data terhadap individu pemain. Tetapi sistem yang dibangun Tony Bloom masih lebih detail dan lebih canggih, sehingga hasil yang didapatkan juga lebih baik. Selain untuk menganalisa pemain, ternyata secara diam-diam Tony Bloom juga mengembangkan sistem AI dan pengolahan data yang dapat difungsikan untuk mencari seorang pelatih profesional. Hal ini telah dia lakukan kepada Graham Potter. Di tahun 2019, Bloom melakukan analisa pelatih potensial dan dia menemukan Graham Potter, kemudian merekrutnya dari Swansea. Permainan Brighton di bawah asuhan Potter meningkat drastis dan membuat pemilik Chelsea menginginkannya. Potter kemudian dijual ke Chelsea seharga 16 juta euro. Padahal sewaktu direkrut dari Swansea City, Potter hanya dibayar seharga 3 juta euro.
Tak heran jika Brighton Hove Albion sekarang sedang berada di masa-masa jayanya, karena keputusan-keputusan tepat yang dilakukan manajemen mereka di bawah arahan sang bos, Tony Bloom.